الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه من دامت السادات والخادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال الحبيب عثمان بطاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hayat artinya hidup, maka mustahil mati. Wajib Allah bersifat hayat, wajib pada akal. Akal yang sempurna pasti memadahkan bahwa Allah itu bersifat hidup. Maka akal yang sempurna pula menolak kalau dikatakan Allah itu mati. Maka mustahil Allah itu mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu akan dirimu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Jadi di Quran Allah Ta'ala sudah mengisbat akan zatnya, bahwa zat Allah, zat aku, jadi Allah Ta'ala hidup kada babamatian. Itu dalil nakli. Sedangkan dalil akli itu sangat mudah kita memaham. Sebagaimana kita berisi keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita lihat atau yang kita dengar atau yang kita rasakan, ada timbul atau bagarak atau badiam, seluruhnya itu dikehendaki oleh Allah. Itu sudah etikat kita. Jadi kenapa benda itu bagarak, kenapa badiam, dikehendaki oleh Allah. Kenapa segala sesuatu itu terdengar, kenapa berbunyi, dikehendaki oleh Allah. Kenapa segala sesuatu itu kerasaan pahit manis, dikehendaki oleh Allah. Dan Allah yang menghendaki, Allah juga yang menjadikan. Nah, maka seluruh yang kita lihat, kita dengar, kita rasa itu silih berganti ada. Silih berganti kelihatan garaknya, diamnya, congolnya, kada becongolnya. Seluruhnya itu kelihatan silih berganti. Sedangkan kita yakin itu dikehendaki dan dijadikan oleh Allah. Berarti kalau Allah sekarang ini masih berkehendak atas segala sesuatu, dan Allah sekarang ini masih bagawi dengan kudratnya menjadikan sesuatu, mendiamkan sesuatu, berarti sekarang ini Allah Ta'ala hidup. Nah, kalau orang tuh masih berkehendak, sifat naran, berarti orangnya hidup. Ada mungkin orang mati kawa berkehendak, ada mungkin orang mati kawa begawi. Nah, kalau kita yakin sekarang ini seluruhnya yang ada, baik bergerak maupun berdiam, adalah dijadikan oleh Allah, berarti sekarang ini Allah Ta'ala bersifat hayat, hidup. Nah, itu dalil akli narannya. Amun sampat memadahkan Allah Ta'ala mati, berarti bukannya kada berutak, utaknya yang kada. Nah, bukannya kada berpikir, utaknya yang kada. Hari-hari akil nonor memberi kita limping, tiap beisukan barinya limping. Limping lain apam lah, limping panas-panas. Beisukan ada yang limping, karena esok ada pulang. Kita padahal kena akil nonornya mati, kemana kita berpikir? Nah, sedangkan kita nih hari-hari ditolongi oleh Allah. Sedetik kita lepas dari pertolongan Allah, kita binasa. Sedangkan kita ini masih tiap detik masih ada, masih kawa bernapas, masih kawa berhinak, masih kawa berlihat. Sedangkan seluruhnya itu adalah pertolongan Allah. Berarti yang menolongi itu bersifat hidup, hayat dalamnya. Nah, maka seluruh yang ada, seluruh yang bergerak, seluruh yang berdiam, baik terpantau oleh pandangan kita, baik terpantau oleh pendengaran kita,
baik terasa oleh pengerasaan kita, seluruhnya itu menjadi dalil bahwa Allah bersifat hayat. Menjadi dalil, menjadi bukti bahwa Allah bersifat hayat. Amun dirinciakan tadi, ya tadi, di mana tahunya kita bahwa Allah bersifat hayat, sidin masih bakahandak. Di mana kita tahunya bahwa sidin masih bakahandak, sidin masih begawi, gawiannya kelihatan. Oh, berarti sidin itu hidup karena kehendak sidin masih berlaku, gawian sidin masih zahir, masih kelihatan, masih nampak, berarti sidin hidup. Nah, amun sidin itu hidup, adakah orangnya? Kadadakah? Logika memadahkan pasti ada. Hidup aja masih aja anak yang baharin itu ya, berarti ada tuh masih orangnya. Nah, ya kalau, nah maka seluruh yang ada menjadi dalil adanya Allah. Nah, seluruh yang ada menjadi dalil adanya Allah. Itu dalil akli naranya. Kita disuruh berpikir kayak itu. Tapakur kita tuh sampai kepada dasar bujur aja kita. Allah tuh dasar ada. Nah, sampai ke situ itu khairun min ibadati sanah. Lebih baik pahalanya daripada beribadah setahun. Asalnya tadi beli lihat aja mata, beli lihat, beli dengar, berasa, sampai kepada kita sebuah kesimpulan, ternyata Allah Ta'ala itu hidup, sidin ada, khair, lebih baik daripada beribadah setahun. Nah, karena duduk pulang pian maungot berpikir-pikir, sekalinya japian, dasar luar biasa Tuhan ini nih ya, dasar bujur-bujur sidin itu, dasar bujur-bujur bersifat ilmu. Cakanya Allah tuh kada bersifat ilmu. Kayak apa kasaku matur makhluk ini rapi benar. Susunannya, aturannya rapi benar. Dasar bujur-bujur Allah tuh bersifat ilmu. Ya pian. Nah, sampai ke situ pian berpikir, setahun pulang pian ditulis beribadah. Nah, masuk pian ke WC. Anak bermunajat cinta nih. Nah, bakhaluat jabian tapong ya. Babunya tapong gitu. Tapong ya. Mabah-babang muha. Tapong ya. Rupin menjinguk ke bawah. Disini. Untung tahi itu kada karas kaya wasi. Lama aja. Cuma jangan cak aja kayak karas kaya wasi. Kayak apa yang bulat tuh menggunting. Kada tahan ya kalau. Untung sesuai. Jadi gunting yang nintu menggunting memangnya walaupun tumpul, tapi yang keluar nintu lama. Jadi mau aja pagat. Kan Tuhan atur, cak yang keluar tuh wasi. Kada kawannya menggunting. Luar biasa Tuhan atur dia pian. Nah, masuk ke WC aja pian dihitung ibadah setahun. Masuk ke WC aja. Lalu pian hari-hari itu sehari itu berapa puluh kali pian ke WC itu aja dilihati. Nah, dihitung berapa puluh tahun. Makanya amun asal paham, makanya paham itu kan berangkat belajar, asal paham seluruh yang kita lihat bisa jadi ibadah. Nah, bisa jadi ibadah, yang kita dengar bisa jadi ibadah. Tapi sebaliknya, mun kada paham, yang kita lihat bisa jadi dosa. Mun kada paham. Itu jar Al-Qur'an la yastawi, kada sama orang yang mengerti lawan yang kada mengerti. Orang yang berpengetahuan dengan yang kada berpengetahuan kada sama. Jadilah kesimpulannya nyatakan ini ini penting bener wasiat ini sampai akan ke anak cucu. Bungol jangan diharagu. Ini pasan guru ulun bahari juga. Jasidin bungol jangan diharagu lah aja. Nah ulun pasanakan umpian nih ajastukum. Kalimat ini ya kalau bungol jangan diharagu, jangan hakun maharagu bungol. Nah, artinya Allah Ta'ala menyuruh kita bertawakal kepada sidin yang kada bermematian, berarti menjadi dalil bahwa Allah Ta'ala itu hidup. Maka sambungannya, maka patut bagi mukmin mu'takid, arti patut itu seharusnya, seyukianya bagi yang mukmin sudah beriman, sudah mu'takid, berkeyakinan bahwa Allah itu bersifat hidup,
bahwa ia, nah ini adabnya nah, bahwa ia menyerahkan akan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Ini adab. Jadi adab itu penentuan dalam penilaian Allah terhadap kita setelah keyakinan kita bujur. Nah, jadi imbah bujur keyakinan kita, apa yang kita yakini Allah Ta'ala hidup, yakin sudah kita. Nah adabnya pulang Allah yang nilai, dinilai Tuhan adabnya. Amun nyawa aja Tuhan yakin aku ini hidup, nyawa bertawakal lawan aku, besarah lawan aku. Tuhan, kenapa ulun harus bertawakal lawan pian? Nah, karena nyawa jar Allah Ta'ala, alasannya nih kenapa kita disuruh bertawakal lawan Allah. Pertama, karena nyawa itu kadada berisi iradat yang menentukan. Yang kedua, nyawa kadada berisi kudrat yang memberi bekas. Yang ketiga, nyawa kadada berisi sifat ilmu yang betul-betul mengetahui. Yang keempat, nyawa sebenarnya mun iradat kadada menentukan berisi, kudrat kadada berisi yang memberi bekas, ilmu kadada, berarti nyawa itu kada sebujur-bujurnya hidup sebenarnya. Kawa kada kawa, kita ini kawa cuma hakikatnya kada kawa. Bakahandak ada cuma kada kawa menentukan kehendak tasarah orang. Nah, besi ilmu pang, ilmu kita terbatas, qalilah, sedikit benar. Sedikit kan bersamaan seluruh dunia. Mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah, qalilah digabung, dikumpul sedikit. Bersamaan tuh. Itu pun perakiraan juga. Ilmu kita ilmu perakiraan, bukan ilmu wani memastiakan kedua ini kita. Biasanya, nah makanya hukum adat biasanya bila imbah minum ini aja, ampi sakit kepala, biasanya kita kada wani memastiakan. Isuk ujar bubuhan ahli perkiraan nih, barangkali perakiraan cuaca hujan. Nah perkiraan juga. Seluruhnya perakiraan ilmu kita kada wani memastiakan. Nah, yang bujur-bujur wani memastiakan itu hanya Allah, karena yang bersifat ilmu hanya Allah. Nah, atas alasan, atas dasar, atas sebab bahwa kita kada bersifat kudrat yang memberi bakas, kada berisi iradat yang menentukan, kada bersifat ilmu yang pasti, dan juga kita tuh kada bujur-bujur bersifat hidup, maka disuruh kita bertawakal kepada Allah. Kenapa bertawakalnya kepada Allah bukan kepada yang lain? Nah, alasannya papalingan yang tadi. Karena yang lain sama kayak kita juga. Sama, yang lain tuh sama lawan kita nih. Kada bisi kudrat memberi bakas, kada bisi iradat yang menentukan, kada bersifat ilmu yang pasti. Imban itu kada bujur-bujur hidup. Kada bujur-bujur hidup. Hidup tuh kikisahannya aja sebenarnya. Nah, yang lain kayak itu juga. Sedangkan Allah bang, hanya Allah yang bersifat kudrat memberi bakas. Hanya Allah yang berisi iradat yang menentukan. Hanya Allah yang berisi sifat ilmu yang wani memastiakan. Hanya Allah yang bersifat hayat. Buktinya seluruhnya ini gawian sidin. Lain, yang lain dari sidin kada ada berisi gawian. Berarti hanya sidin yang bersifat hayat. Nah, maka adabnya bahwa kita menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala adanya. Nah, arti menyerahkan diri itu kalau bahasa Arabnya ya tawakal. Apa yang kita serahkan kepada Allah? Diri kita seluruhnya. Ujar bubuhan, ujar orang Banjar Bahari itu seutuhnya. Lawan seanang-anangnya, lawan segaluh-galuhnya, seluruhnya kita serahkan kepada Allah. Maksud menyerahkan ini apa? Nah, minta aturakan sidin. Minta aturakan sidin. Nah, apa orang minta aturakan? Oh, ini nah, minta pilihakan Allah. Berarti kita kada berisi pilihan lah, kita berisi ikhtiar, kita berisi syariat, kita gawi ikhtiar, kita gawi syariat. Nah,
Tapi keputusan hasil Bang minta pilihakan Tuhan. Nah ini yang disebut sebenar-benar tawakal. Kita bisi syariat, syariat kita mun haus minum, itu syariat kita. Apakah datang haus atau masih haus, apakah masih haus atau hilang haus, itu urusan Allah. Nah, kita bilanya lapar bisi syariat, makan taguk luntung 3 biji. Urusan masih lapar atau jadi kenyang, itu urusan Allah. Kita sarahkan itu kepada Allah yang memilihakan. Nah, kita berisi syariat bila garing baubat. Nah, tapi hasil dari baubat ini kita minta pilihakan dengan Allah. Nah ini amal hati narnya. Nah, amal hati. Janganlah kita, ini adab hati lah. Janganlah kita model kayak berisi pilihan. Berisi pilihan memilih-milih. Baubat, ya Allah, ulun hendak sembuh. Maka ulun baubat. Ingat situ aja itu kada beradab dengan Allah. Kenapa kada beradab? Inya meninggalkan kewajiban hati. Apa itu? Bertawakal kepada Allah. Apa garang tawakal? Minta pilihakan Allah. Amun tadi kan kita memilih seorang. Nah memilih seorang ini berarti naranya kada bertawakal lawan Allah. Jadi kita hati-hati dengan ucapan orang yang kada paham. Siapakah orangnya? Yang kayak apa kegandalnya, surbannya, yang lilitannya kayak parabola kah? Bisa aja salah pandir. Ujarnya kita ini berusaha nengai ya, cangkal-cangkal, rajin-rajin. Udahan kita sugih berataan, bertawakal kita dengan Allah. Nah ini tersalah nengai itu, kata-kata nengai itu. Mun ingat situ aja pemandiran kita salah. Batu bubar, lalu masing-masing. Oh, tujuan di hati sugih. Ini racun narnya, virus. Walaupun ditutup dengan kata-kata kita bertawakal lawan Tuhan. Tapi kita sudah memilih seorang, itu naranya ironis. Kita memilih, tapi kita minta pilihakan, kan ironis naranya. Yang bujur tuh laksanakan syariatnya dengan sempurna lillahi ta'ala. Karena kita bersariat itu disuruh oleh Allah. Tapi kalau hasilnya Bang minta pilihakan Tuhan. Contoh syariat kita misalnya garing. Ya kalau mun garing kada boleh kada baubat, badosa kada baubat. Biar aja aku semati-matinya aja kada dosa baubat gen aja. Karena bisa itu nak menyembuhkan, mun sampai waktunya sembuh aja. Nah ini berdosa nih. Kada boleh. Boleh kita kada baubat mun kada ada kemampuan. Nah boleh aja nih tah. Tapi mun ada kemampuan baubat. Orang-orang soleh bahari baubat. Tadi guru sekumpul tuh sampai ke Singapura sini baubat. Kenapa? Menggunakan kemampuan. Tapi hasilnya Bang, hasilnya tasarah Allah. Kenapa kita disuruh besarah lawan Allah pintangan hasil? Kenapa disuruh tasarah Allah? Pertama, kita kada kawa, orang Banjar tuh kada kawa unggal, kada kawa tasarah kita, tasarah Allah hasilnya. Mun tasarah kita kada beisi kudrat memberi bakas dan kada beisi kehendak yang menentukan. Dan ini yang paling penting, nah kita kada bersifat ilmu. Kita kada tahu apakah aku ini baik sembuh atau baik tetap garing lah. Kita kada tahu. Nah, kita kada mengetahui aku ini bagus tetap garing kah atau sembuh kah. Amun kita menghendaki sembuh, padahal menurut ilmu Allah kita bagus garing, di sini kada beadabnya, melawan kehendak Tuhan. Secara halus, secara tanpa kita sadari. Kita nih berusaha hendak sugih, padahal dalam ilmu Allah, jari Allah nyawa bagus miskin, bagus sederhana aja hidup. Oh kita kemana-mana berusaha segala macam. Hati kita ini model kayak berisi kehendak satu sugih. Nah, padahal dalam ilmu Allah kita bagus sederhana aja. Berarti secara kada sadar kita tadi menantang kehendak Allah di dalam usaha kita.
Lalu kayak apa yang bujurnya? Yang bujurnya tetap kita berusaha. Tawakal itu bukan usaha, itu amal hati. Ada kelihatan pian seorang yang merasakan bujurkah bertawakal atau kadakah. Nah sekarang ilmunya tahu sudah kita. Arti tawakal itu minta pilihan Allah, bukan kita yang memilih. Nah jangan sampai tawakal yang di hati merusak syariat. Jangan sampai syariat tetap dilaksanakan. Kenapa kita bujur-bujur melaksanakan syariat secara sempurna? Nah karena mengharap pahala dari Allah. Karena syariat bila digawi, bujur niatnya, bujur caranya, pahalanya ada di akhirat. Nah makanya orang yang bertawakal lawan Tuhan, nah lawan Allah Ta'ala itu bermaterai 6.000 perjanjian. Ya Allah, ulun berusaha membuka toko. Nah ulun berusaha membuka toko, ulun berusaha bersyariat, itu suruhan pian. Karena orang bisa tanggungan bang, bisa anak, bisa bini. Maka ulun berusaha, pian yang menyuruh supaya ulun jangan mengalihi orang, supaya ulun jangan meminta-minta. Nah maka ulun berusaha. Hasilnya tuh hane tasarah pian. Nah tulis di sini. Hasilnya tasarah pian. Ada masalah. Hendak berhujung sedikit, berhujung banyak. Hendak pian sogihakan, hendak pian tetap ulun miskin. Tuh urusan pian tasarah pian. Ulun kada memilih. Karena ulun kada tahu kayak apa yang bagusnya ulun ini. Pian aja yang tahu. Cuma Tuhanai, mudah-mudahan ikhtiar ulun ini ada pahalanya kena di akhirat. Nah, ambil materai, tanda tangan, TTD, hamba Allah. Nah, itu yang bujur. Jadi lawan Tuhan tuh mulai dari awal kada bahwal, sudah taslim ya kita. Kada bahwal. Amun dari awal kita sudah mengaras dengan satu kehendak. Walaupun mulut ucapannya tawakal Allah, tapi kehendak di hati hanya satu, berarti kita ini mengarasi Allah narannya dengan satu pilihan. Padahal kita kada tahu pilihan itu baikkah kadakah bagi kita. Dan apabila kita mengaras dengan satu pilihan, nah itu maulah hati kita tadi kada pernah tenang. Selama pilihan kita belum tercapai, kita itu masih dalam keadaan gelisah dan kada mau tenang. Maka disuruh kita itu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ciri orang tadi sudah bujur bertawakal lawan Tuhan, cirinya inya kada lagi berpikir memikirkan hasil. Karena jenya Allah Ta'ala sudah mengurusnya nintuh. Inya yang dipikirkannya menyempurnakan syariat saja dalam rangka mencari sebanyak-banyaknya pahala dari Allah. Nah, itu aja laginya kada memikirkan hasil. Nah karena kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, Allah yang mengatur kita. Bukti Allah mengatur kita. Nah dalam Al-Quran, man yatawakkal 'ala Allah, barang siapa minta aturakan Tuhan, itu maksud tawakal 'ala Allah. Barang siapa minta pilihakan Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang mengaturkan hidupnya. Nah jadi jar Allah Ta'ala, sebelum Allah Ta'ala memutuskan bahwa kita dapat musibah, apa musibah misalnya bangkrut usaha, sebelum kita menemui bangkrut, Allah Ta'ala sudah mengandak di hati kita sabar. Tuhan pang yang mengatur. Jadi sabar itu sudah bertungguan di hati. Lalu datang bangkrut, ada masalah. Sebelum Allah memutuskan kepada kita bahwa kita jadi orang sugih, Allah Ta'ala sudah mengandak ke hati kita sifat syukur. Maka musibah yang datang dari Allah jadi ibadah bagi kita, ada barakat sabar. Sugih yang datang dari Allah jadi ibadah bagi kita, barakat syukur. Bagusnya nang itu leh Tuhan pengampun aturan. Barang siapa kita mengatur-atur diri kita seorang, jatuh ujar Allah Ta'ala, nyawa mengatur-atur diri nyawa, atur nyawa seorang situ. Maka bila nafsu yang mengatur hidup kita, tunggulah kehancurannya. Maka hancurnya sampai ke akhirat, kena hancurnya nih. Nah, kita bisi kehendak hanya satu. Caka ibarat berobat, hanya sembuh kehendak kita.
cak ibarat berusaha hanya sugih kehendak kita, itu pengaturan nafsu. Pengaturan nafsu. Maka lihati jala orang tuh berusaha tujuannya sugih, zikirnya gin sugih, ampih la ilaha illallah, zikirnya orang sambayang Allahu Akbar, Allahu sugihnya. Nah, zikirnya kan kayak itu, karena bila sudah sugih pian, karena inya nafsu yang matur dirinya, bukan Allah Ta'ala, karena inya kada basarah lawan Allah, pas sugih ini lanjuran naranya istidrat. Jangan dipadahkan hadza min fadli rabbi. Bukti lanjuran pamalar bener. Orang sugih pamalar itu sugihnya tuh lanjuran dari Allah. Kenapa? Karena sebelum datang sugih di hatinya sudah ada syukur. Datang sugih timbul pamalar, sayang lawan harta. Kenapa aja makin kayak itu aja sugihnya kada bagus? Inya memang kada minta aturakan Tuhan. Coba dari awal kita minta atur, minta pilihakan lawan Allah. Miskin, sugih, sehat, nikmat, bala, musibah, itu jangan dipermasalahkan. Yang kita permasalahkan ini ada kada pengaturan Allah yang terbaik di hati kita, sabar ada kada sudah, syukur ada kada sudah. Itu yang kita perhatikan di hati kita, ada kada itu. Kayak apa supaya ada, minta aturakan Allah Ta'ala. Nah, banyak orang yang karena musibah, karena penyakit, kada sabar. Kenapa kada sabar? Memang nafsunya hendak sembuh, inya kada bertawakal lawan Allah. Ruginya hidup nang kayak ini. Kemana-mana berobat nah, punya seluruh dokter didatanginya pernah, seluruh paranormal didatanginya, sampai ke dukun, sampai ke gunung-gunung Sigading sana didatanginya, nyoba obat, kada sembuh-sembuh juga. Ujung-ujungnya ya tengah malam tuh, maka bicawat pulang keluar, bakaris, bakuriak, karis yang sampana 9 tuh. Tuhan ya, nyawa turun sini, kita bakal lahir ya sudah. Maka bacawat turun, kita bakal lahir ya sudah. Ujung-ujungnya wani malawan Allah Ta'ala karena hajatnya kada takabul. Nah, jadi nafsu ini membayang-bayangi dengan kenikmatan-kenikmatan yang semu aja kita. Ujung-ujungnya menjebak kita. Menjebak, akhirnya kita kehilangan iman. Ujung-ujungnya bakal lahir lawan Tuhan. Makun inilah kada sembuh-sembuh garing ini aja. Nah, lalu kehilangan kesabaran. Atau sembuh juga kehilangan iman tetap. Jadi kada sembuh hilang iman, sembuh tetap hilang iman. Mana hilang imannya aja? Waktunya sembuh tuh inya membanggakan kekayaannya. Man, aku bang sugih. Ubat kada ada yang kada patinnya, bertaan patin bebenam. Sekali untal 5 juta ubat, makanya aku hanya sembuh. Dokter gini aku kada mau bebarang, dokternya harus yang spesialis bertaan. Pokoknya mendokter di Palangka ada aku dokter yang harus di luar negara. Kandangan tuh berarti luar negara tuh kandangan. Nah, ahli-ahli berdataan. Lalu kebilanya sembuh, inya banggakan kemampuan dirinya. Ini pun orang yang kada sempurna iman juga, kehilangan iman juga. Kenapa? Saraba salah nih. Kada sembuh tetap berdosa hati nih. Mbah sembuh tetap berdosa karena yang mengatur dirinya adalah nafsunya sendiri. Pahamlah? Janganlah kita serahkan diri kita kepada nafsu kita. Karena nafsu kita ini jahat. Inya berpaling lawan Allah. Maka supaya nafsu jangan mengatur hidup kita, kayak apa caranya? Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah Ta'ala sudah memberikan rumus atau jurus. Nyawa jar Allah Ta'ala menghendak supaya jangan nafsu yang mengatur hidup nyawa, sarahkan hidup nyawa tuh ke aku. Aku yang mengurus. Barang siapa menyerahkan urusan nyawa ke aku kena yang mengatur dengan sebaik-baik pengaturan. Nah, orang-orang wali itu jangan dikira dapat nikmat terus, bisa juga dapat musibah. Tapi mereka itu walaupun musibahnya belum datang, sabarnya sudah bertungguan.
syukurnya sudah bertungguan di hati. Bukti bahwa ibadah kita lanjuran dari Allah. Ini dari sisi ibadah pulang. Nah, kita nih beribadah, tapi ibadah kita sebenarnya dilanjur oleh Allah. Buktinya waktu beribadah menyerabut penyakit di hati, ada ria, ada ujub segala macam. Maka ibadah itu bukan ibadah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Bukti harta ini lanjuran dari Allah. Mau kita pamalar, sayang benar lawan harta, kurang sedikit aja mau kepala. Bukti kesehatan ini lanjuran dari Allah. Kita kadang-kala menggunakannya untuk beribadah. Sihat ya orangnya, punya saraba sihat, saraba gagah, punya saraba kepala gagah berataan. Tapi menuntut ilmu kadang-kala, padahal gagah benar. Mau main badminton kawah aja hari-hari nah, sampai sanja masih yang kata-kata ketipung aja nah badminton. Tapi menuntut ilmu kadang-kala berarti kesugihannya, kesehatannya lanjuran dari Allah. Nah, kenapa sampai dilanjur? Karena memang inya menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya kepada nafsunya, bukan kepada Allah. Nah, maka di sini disuruh kita lah, bila kita hendak berusaha kah, hendak berobat kah, hendak apakah, seluruhnya tadi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Indonesia Raya Merdeka Soekarno-Hatta. Nah, sesuai kan kayak apa syariat, tempatnya syariat. Niatnya bujur karena menjunjung perintah Allah, caranya bujur sesuai lawan syariat, pahalanya kita harap di akhirat. Masalah hasil Bang, itu ulun sudah bertanda tangan Tuhan, itu urusan pian dan urusan ulun. Pian ampun aturan. Nah, ini orang wali Allah Ta'ala. Bila sudah nangkaya itu, biasanya tawakalnya tadi memuncak kepada maqam ridho. Nah, orang yang bujur tawakal, cirinya hatinya kada gelisah lagi. Itu bujur tawakal. Karena ujung-ujungnya sempurna tawakal didudukan di maqam ridho. Kayak apapun keadaan, tetap ridho dengan Allah. Dalam situasi apapun tetap ridho dengan Allah. Inilah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dapat musibah tetap jadi kekasih Allah, ada sabar Bang. Dapat nikmat tetap jadi kekasih Allah, ada syukur Bang. Waktu beribadah makin dekat dengan Allah, orang makrifat Bang. Suatu hari tergelincir dalam kemaksiatan, tetap menjadi kekasih Allah karena inya segera bertaubat Bang. Nah, ini orang yang bujur-bujur bertawakal narannya. Mudah-mudahan Allah memberi paham nih lah. Nah, jadi pamandiran tauhid jangan sampai merusak atau mencederakan atau melemahkan kita bersyariat. Syariat tetap dijunjung tinggi. Nah, syariat sebab kita dapat pahala, itu syariat. Tapi jangan sampai syariat merusak etikat yang di hati. Yang di hati ada amal hati, yang di anggota tubuh ada amal syariat. Kedua-duanya jalan. Kedua-duanya jalan. Maka Jersidin patut bagi mukmin mutakid bahwa ia menyerahkan akan dirinya kepada Allah Ta'ala jua adanya. Gak setugin lah, tanggung ditarusakan ke sama, tanggung gak setugin. InsyaAllah kita sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.